Tapi hari ini kita nggak bicara hipnoterapi. Bisa mau bicara hari ini adalah bagaimana kita bisa melatih subconscious mind kita, ya, dan kemudian beranjak ke boundless consciousness. Ya. Satu, tenang, harus tenang. Ya. Supaya tenang gimana Bu Isa? Gampang, nanti duduknya agak nyender ke kursi. Setelah itu apa Bu Isa? Nafas, mengatur nafas. Nanti ada nafas namanya nafas 3/3 atau 4/4. Jadi bukan hanya ya lagu-lagu ada hitungannya ya 3/3. Maksudnya apa Bu Isa? Kalau yang 3/3, tarik nafas, hitung 3 kali dalam hati, ya tahan 3 kali, dibuang nafasnya 3 kali, tahan lagi 3 kali, seperti itu. Itu namanya 3/3. Atau ada yang ya karena udah latihan 3/3 sudah mulai ya dia tahan untuk menahan nafas naik ke 4/4. Ya, jadi tarik nafas gitu 1, 2, 3, 4 tahan 1, 2, 3, 4 lepaskan 1, 2, 3, 4 tahan 1, 2, 3, 4. Nah itu latihan-latihan kayak gitu. Dan memang kalau kita mau melatih subconscious mind ini memang perlu ketenangan ya. Mungkin itulah yang terinspirasi oleh Mas Ari, Mas Rumil membuat ilustrasi seorang wanita duduk ya di pinggiran di ujung jembatan. Cuman tuh bahaya tuh di ujung jembatannya. Iya. Karena memang harus tenang untuk melatih subconscious mind. Nah, kemudian apa yang mau dilatih Bu Isa? Karena ini ada kaitan dengan persarafan, ada nanti dengan persarafan visual, mata, ada persarafan auditori, ya, ada persarafan kinestetik ini, ya, perabaan di seluruh tubuh, ya, ada persarafan olfaktori penghiduan, ada ya persarafan ya gustatori pengecapan lidah. Itu yang mau kita latih, ya. Baik, hari ini nggak terlalu banyak teori, tapi mau latihan aja, boleh ya Mbak Ai ya? Kita latihan ya. Tapi sebelum latihan katanya mau foto dulu ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ya deh. Kita sebelum latihan kita foto dulu katanya ya. Yeay, alhamdulillah. Hai teman-teman. Mbak Rati, Mbak Eva, Mbak Zubi Mega, Mbak Nunu. Yes, Mbak Nunu. Wah, ada Pak Erwansyah, ada Pak Iqbal, Mas Iqbal, mudah-mudahan panggilnya Mas aja lah, Mas Erwansyah, Mas Iqbal. Oke, boleh sambil Ibu ngomong bisa sapa-sapa di foto aja boleh. Ada Mbak Fitri Zahra di Bogor, ada Mbak Marsha, Mbak Cindy, oh, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak Indi, yang dalam perjalanan Mbak Luciana, Masya Allah, Mbak Liunis juga. Ya, boleh kita nanti latihan, asal nggak bawa mobil ya, nggak nyetir mobil ya. Yang kalau nyetir mobil atau nyetir motor ya dengerin aja kali ya, karena kita melatihnya tentu harus dalam kondisi tidak mengendarai. Oh, ada yang dari Makassar, oh, Mbak Ulfa. Ais, ada yang dari Makassar, menjauh di sana, alhamdulillah. Ada siapa lagi nih? Mbak Betty di Bandung, wih. Mbak Betty, wah, Mbak Betty kayaknya lembur, nggak kerja nih. Ada Mbak Resti di Bandung, ada dari Batam Mbak Umi Ika, Masya Allah. Ya, dari Malang Mbak Nuf, alhamdulillah. Alhamdulillah lengkap Mbak Wis, ya sudah semuanya. Mohon izin Ibu Isa, mohon izin. Untuk fotonya kita ada gaya. Jadi ada gaya. Ada. Gimana gayanya? Ya. Rumil mempunyai gaya untuk foto. Jadi tangan telunjuk digabungkan. Ini simbol bahwa kita insya Allah selalu jalin silaturahmi insya Allah sampai jannah. Insya Allah. Yes. Boleh difoto kembali Mas Rumil atau Mas Memte. Saya kasih aba-aba. Ini karena ada beberapa lembar, jadi mohon tahan dulu karena kita Alhamdulillah. Ada Uni Ucu ya? Siapa nih namanya? Ya, lucu banget ini, seru.
Itu Silakan. juga simbol 1, 2, huruf R. 3. Ya, ya kenapa Simbol Mbak huruf. Vera? Itu simbol R huruf ya, R ya, ya. Kan kalau bahasa isyarat Rumil R, R, U, oh gitu, gitu. Oh gitu, ya. R tuh mereka bilangnya begini. R, terus U, kayak itu ya, kayak Ya. kita waktu itu. ya, terus nih I M, dan I, L. L. Ini Love, Ya. love. Iya. Masya Allah, Baik, Masya Allah. terima kasih. Baik, terima kasih Mas Memte. Kami serahkan Iya, kepada Ibu terima Isa. kasih, Silakan makasih Bu banyak Isa. ini. Ada Mbak Nosi, ada Mbak Sasa, ada siapa lagi nih, punten, ada Mbak Tuti juga, Mbak Nana di sana. Wah, Masya Allah, banyak banget ya. Alhamdulillah, sampai 5 lembar ini. Mohon maaf nih, bisa belum sapa-sapa karena nanti habis waktunya ya. Baik, teman-teman, kita latihan untuk ya mengakses subconscious mind kita. Dan ingat ya, subconscious mind kan bukan hanya di otak, ya, karena sudah jalan selama ini, selama seumur kita ini, misalnya Bu Isa ini 52 ya, 52 tahun, bawah sadar Bu Isa yang di otak itu jalan di sistem saraf, maka dia sudah masuk juga ke dalam informasi di sel-sel tubuh. Ya, nah, jadi ya menurut ilmu neurolinguistik program NLP, ya, bahwa persarafan kita ada visual, auditori, ya, kinestetik, seluruh tubuh. Kinestetik ini lebar ya. Kemudian olfaktori, hidung, dan gustatori. Maka ada 5 sebetulnya yang bisa kita latih. Ya, 5 ya. Tapi dari 5 ini biasanya ya yang paling sering didominasi adalah 3. Visual, auditori, dan kinestetik. Ya, tapi sekarang kita melatih yang 5-5-nya nih. Latihannya tuh gampang sekali. Ya, gampang sekali. Nah, sekali lagi ya, kuncinya adalah tenang. Dan sekarang supaya tenang, barangkali duduknya mulai nyenderan yang ada di kursi gitu ya. Nah, tarik nafas panjang dulu. Bagus sekali. Baik, dan karena kita betul-betul harus sesuai tuntunan ya, maka kita ta'awuz dulu ya, 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sekarang boleh pejamkan mata, tarik nafas panjang lagi. Lepas perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Sekarang kita akan latihan tarik nafas 3/3 ya. Bu Isa akan, waktu tarik nafas lewat hidung, Bu Isa akan hitung 1, 2, 3. Habis itu tahan dulu 1, 2, 3. Kemudian nanti kalau Bu Isa bilang hembuskan nafas, hembuskan. Pada saat hembuskan juga Bu Isa hitung 1, 2, 3. Waktu habis dihembuskan ya, tahan untuk tidak tarik nafas dulu dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, ya, ya. Baik, Bu Isa izin buka mata untuk melihat teman-teman ya. Teman-teman pejamkan mata. Ya, baik ya. Ya, tarik nafas panjang dari hidung. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lepas. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Ya. Bu Isa, lepasnya enak dari hidung atau dari mulut? Ya, nah, untuk kita latihan nafas 3/3 ini, kita lepaskannya dari mulut. Ya, baik lagi. Ya, tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lepas dari mulut. 1, 2, 3. Bagus. Tahan perutnya. 1, 2, 3. Bagus sekali. Ya, baik teman-teman, kita akan melatih daya visualisasi, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori dengan mencoba satu benda yang tentu sangat diingat, yaitu jeruk. Jeruk. Ya. Sekarang ya,
Rasakan dalam keadaan mata tertutup seolah-olah Anda melihat jeruk itu di depan Anda. Ya. Anda boleh memilih jeruk yang warnanya hijau kah, orange kah, jadi beri warna di jeruk tersebut. Latih satu jeruk ada di depan Anda. Seolah-olah Anda melihat, walaupun Anda tidak melihat sesungguhnya, tetapi Anda melihat ada jeruk untuk melatih saraf visual kita. Ya. Baik, sekarang tambahkan jeruk di kanan kirinya, jadi ada ya yang dari satu, kemudian tambah satu di samping, tambah satu di samping, menjadi 3 buah jeruk. Bagus sekali. Dan sekarang tambahkan lagi jeruk di samping kanannya 1, samping kirinya 1, dan sekarang ada 5 jeruk. Berikan warna di jeruk itu terserah Anda. Apakah mau warna hijau kah, atau orange kah, atau perpaduan kuning hijau atau orange hijau. Berikan warna seolah-olah Anda melihat jeruk ini berwarna. Bagus sekali. Sekarang kita melatih persarafan auditori kita, ya. Dengarkan seolah-olah jeruk itu berkata, aku jeruk. Terus yang lainnya juga bilang jeruk. Yang lainnya juga bilang jeruk. Dengarkan seolah-olah Anda mendengarkan kalimat itu. Dengarkan. Sudah bukan satu lagi yang mengatakan aku jeruk. Suara itu bertambah. Ya. Bagus sekali. Ya. Atau mungkin Anda mendengarkan suara-suara lain tentang jeruk. Ya, silakan. Ya, mungkin sering mendengarkan jeruk bicara dengan jeruk, silakan. Ya. Bagus sekali. Dan sekarang rasakan ya jeruk ini dikupas. Anda ya mencium wangi jeruk. Anda rasakan saraf-saraf di olfaktori atau di daerah hidung mengendus bau jeruk. Sekali bau yang khas dari jeruk, terutama jeruk yang Anda pilih berwarna hijau keseluruhannya. Bau jeruk. Dan bersamaan juga Anda rasakan rasa jeruk di lidah Anda. Ya. Tergantung jeruk yang Anda pilih dari awal, apakah jeruk ini berwarna orange dan tentu rasanya manis-manis, tapi tetap ada khas jeruknya. Ya, atau mungkin Anda memilih dari awal jeruk ini berwarna hijau, maka terasa asam di lidah Anda. Ya. Bagus sekali. Dan sekarang Anda rasakan adakah di bagian tubuh Anda? Ya, bisa jadi di bagian perut Anda karena Anda telah ya mencoba merasakan rasa jeruk itu. Bagian tubuh Anda berbunyi kah? Atau bagian tubuh Anda di daerah perut, Anda rasakan rasa jeruk itu sampai di perut Anda. Ini melatih kinestetik Anda. Ya. Atau mungkin Anda merasa bukan di perut, tapi di dada. Silakan. Sekarang ini adalah melatih saraf-saraf kinestetik Anda, yaitu perabaan yang langsung termanifestasi di dalam tubuh Anda.
Bagus sekali. Ya. Baik, tadi kita semua sudah melatih visual kita, auditori kita, olfaktori kita, gustatori kita, dan kinestetik kita. Alhamdulillah. Tarik nafas panjang sekali lagi dari hidung. Buang perlahan lewat mulut. Bagus, sekarang rasakan nafas dari hidung masing-masing dan keluar dari hidung. Nafas biasa. Rasakan nafas yang Anda hirup dari hidung dan nafas biasa dan keluar dari hidung. Betul-betul Anda rasakan. Masuk ke hidung dan keluar dari hidung. Oksigen yang ditarik sangat menyegarkan. Masuk ke hidung kita, rasakan kesejukannya dan sewaktu melepaskan karbon dioksida, ya, Anda juga merasakannya. Bagus sekali. Baik teman-teman, sekarang teman-teman hitung sendiri dalam hati Anda 1 sampai 3 dan nanti pada hitungan ketiga Anda buka mata perlahan-lahan. Silakan. Ya, silakan hitung sendiri sampai 1 sampai 3 dan buka mata perlahan-lahan. Oke. Enak jeruknya? Asam, Siapa Bu. yang jeruknya mana? Asam ya? Iya. Ya. Kongkongan Ini masih nyangkut, Bu. tadi masih nyangkut. Vera tadi apa namanya? Pilih jeruk warna apa? Orange. Orange, oke. Kecium baunya? Banget Banget. Kedengar di telinga? dengar. Nggak ada bilang jeruk makan jeruk, nggak ada ya? Enggak, tapi berbutan. Jeruk, aku juga, jeruk, aku juga gitu. Oh gitu ya, jeruk, aku juga gitu ya, wah, keren ya. Kemudian waktu dirasakan di lidah, Lidah kerasa yang manis atau yang asam ini? yang asam manis, Bu. Karena kebetulan saya memang Wah. sukanya asam manis. Jadi kayak munculnya asam manis gitu, Bu. Asam manis, oke. Pada saat di dalam tubuh, di mana terasanya? Di kerongkongan. Sampai sekarang juga kayak masih. Maksudnya di tenggorokan. Kayaknya mau makan jeruk nih. Iya. Oke, baik. Terima kasih, alhamdulillah ya. Ya, satu lagi Bu Isa tanya ya, mumpung Mbak Ai jadi moderator. Baik, tadi bisa lihat jeruknya? Bisa. Bisa. Jeruk Medan. Bisa. Jeruk Medan. Oh, Iya. kayak mana tuh jeruk Medan? Agak-agak manis lebih banyak daripada asamnya. Oh, gitu ya. Berarti bisa langsung 1, 3, 5 bisa. Bisa. Tadi saya malah sekilo, Jelas. Bu. Kayak Sekilo. Sekilo. banyak. Kan ngangkut di leher. Sekilo ya. Bagus deh. Itu namanya kreatif ya. Bagus ya. Jadi memang sengaja nanti masing-masing orang tuh akan ada macam-macam dia punya kreativitas ya. Oke, jadi Mbak Ai jeruk Medan warnanya apa tadi? Warnanya hijau. Kuning kehijau-hijauan. Warnanya apa sih jeruk Medan? Antara kuning dan hijau. Oh gitu. Ya. Oke, ya bisa kedengaran tadi dia ngomong? Bisa. Bisa ya, oke. Terus, ya, oke. Bisa terasa? Bisa. Seger, manis, ada asamnya. Ya. Terus waktu di badan, terasanya di mana? Di perut tuh saya. Kalau Bu Vera tadi di tenggorokan, Mbak Ai tadi di mana? Di perut. Di perut ya? Nah, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang di perut, ada yang nyangkut di tenggorokan gitu ya. Nah, itu tadi teknik gampang atau teknik sederhana melatih bawah sadar kita ya. Tapi itu tadi dengan benda ya, tadi dengan benda dan jeruk, terutama jeruk adalah benda yang kategori buah yang bisa kita latih untuk menstimulasi 5 jenis rangsangan tadi. Visual, auditori, ya, olfaktori, gustatori, dan kinestetik itu di badan kita. Ya, nah
Namun biasanya dari 5 ini kita ambil 3 besar. Ya. Untuk apa? Untuk menggunakan, menstimulasi subconscious mind kita di kondisi-kondisi lain. Kondisi-kondisi lain. Maksudnya apa Bu Isa? Maksudnya misalnya nih, ya, kita ya mau membuat satu kegiatan, gitu ya. Membuat satu kegiatan atau paling enggak yang paling gampang ingin membuat diri kita ya semakin percaya diri gitu. Ya. Nah, dengan teknik menstimulasi ya rangsangan saraf tadi, bawah sadar tadi ya, tapi tetap ngikutin tadi ya bahwa kita duduk tenang, kemudian kita ta'awuz basmalah ya. Itu tuntunan kita ya karena kita muslim, muslimah ya. Mungkin kalau teman-teman belajar dengan narasumber lain mungkin nggak ada itu ta'awuz basmalahnya ya. Tapi kita nggak boleh itu melupakan karena itu power ya, powerful. Bahkan sudah masuk untuk menstimulasi suprasadar kita. Ya, ini asiknya kalau ya kita menggunakan ya prosedur yang Islami ya. Nah, kemudian sewaktu kita mulai mau menstimulasi tentang ya kepercayaan diri kita atau PD kita gitu ya. Nah, kita lihat dulu, lihat diri kita ya percaya diri gitu. Nah, namun kalau kita mau membayangkan diri kita itu tidak melihat kita di depan, tapi langsung terasa di sini aja. Ya, langsung terasa bahwa saya percaya diri atau mungkin ada tulisan di otak percaya diri atau tulisan di badan percaya diri gitu. Kemudian itu untuk visual, kemudian untuk auditorinya ya ada suara ya Aisyah Dahlan kamu percaya diri atau Aisyah Dahlan ya tingkat percaya dirimu semakin meningkat. Nah, itu untuk di auditori. Nah, kemudian untuk di kinestetik coba nanti rasakan bagian mana badan yang memberikan sinyal. Ya, entah dia bentuknya hangat, entah dia bentuknya cekot-cekot. Cekot-cekot itu bahasa apa ya? Pokoknya semeriwing-semeriwing, ya. Dan entah apa saja. Perhatikan tubuh Anda. Perhatikan tubuh Anda karena dengan nanti kita merasakan di kinestetik itu, kita akan usap-usap bagian badan itu, nanti ya, masing-masing ya, nanti rasakan, nanti Bu Isa juga akan tuntun, usap-usap bagian badan itu, dan kita afirmasikan lagi, kita niatkan lagi kalimat, ya, dengan istilahnya nih, kalau nanti Bu Isa misalnya, wahai Aisyah Dahlan, engkau semakin percaya diri. Ya, tapi nggak main asal ngusap ya, nanti dirasa dulu tuh, apakah di sini, apakah di punggung, apa di kepala, apa di perut, apa di dada, apa di perut, apa di kaki, di paha, silakan. Ya, kita coba ya untuk menstimulasi percaya diri kita. Ya, ini teknik sangat sederhana tapi powerful. Dan ingat, ini kita masih melatih subconscious mind kita. Belum lagi masuk ke suprasadar, walaupun tetap karena ada tuntunan Islam, suprasadar sudah mulai terikat. Ya. Oke, siap? Ya, kembali, sender. Ya. Kita baca ta'awuz lagi 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda pejamkan mata, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Bagus sekali, dan sekarang kita pakai teknik tarik nafas 3/3 ya. Tarik nafas panjang, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, lepas lewat mulut, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, bagus. Ya, jadi kalau bisa bilang tahan waktu setelah melepaskan perutnya dikempesin, ya. Jadi ini adalah teknik sederhana namanya nafas perut. Oke, sekali lagi ya. Ya, tadi nafas panjang dari hidung, 1, 2, 3, kemungin perutnya ya. Tahan, 1, 2, 3, lepas lewat mulut. 1, 2, 3, tahan perutnya, 1, 2, 3. Bagus sekali.
Semakin tenang, semakin rileks, semakin otot-otot tubuh tidak menghimpit pembuluh darah, tidak menghimpit pembuluh saraf, ya, tidak menghimpit juga pembuluh limfe dan pembuluh meridian, ya, semakin lapang. Baik, dan sekarang katakan pada diri Anda, Bismillahirrahmanirrahim, ya, masing-masing sebut namanya lengkap. Bagus lagi ditambah nama ayah. Sapa dia, wahai, sebut nama Anda. Kepercayaan diri, ya, sebut lagi nama Anda, semakin meningkat. Atau bisa juga Anda katakan, percaya diri, sebut nama Anda, semakin meningkat. Ya. Dan sekarang, lihat seolah-olah tubuh Anda, rasa percaya dirinya yang ada di otak, yang ada di dada Anda semakin meningkat di dalam tubuh Anda. Ada rasa wajah Anda senyum, ya, dan Anda melihat seolah-olah juga mata Anda berbinar-binar. Ingat, untuk memvisualisasi diri Anda, sebaiknya Anda langsung merasakannya, melihatnya yang ada di diri Anda saat ini, bukan melihat diri Anda di depan Anda. Baik, dan sekarang kita latih auditori, ya. Dengarkan, ada suara yang mengatakan, menyebut nama Anda dan mengatakan semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Dengarkan kalimat tersebut. Bagus sekali. Ya. Setelah Anda melihat diri Anda dan mendengarkan bahwa Anda semakin percaya diri, sekarang rasakan di bagian tubuh Anda yang memberikan sinyal, memberikan tanda, yang Anda merasa di salah satu bagian tubuh Anda berbeda atau agak berbeda dibanding bagian tubuh yang lain. Bisa jadi Anda merasakan semakin hangat bagian tubuh tersebut. Dia hangat, atau dia seperti agak pegal. Dan sekarang Anda pegang bagian tubuh Anda tadi yang memberikan sinyal, yang memberikan, ya, tanda-tanda. Anda usap-usap. Lalu katakan di bagian tubuh Anda tadi yang memberikan sinyal, bisa kehangatan, bisa terasa tusuk-tusuk, atau cekot-cekot, atau hal yang lain. Anda usap-usap dan Anda katakan lagi, wahai, sebut nama Anda, semakin percaya diri. Lagi katakan, wahai, semakin percaya diri. Sebut nama Anda, wahai, semakin percaya diri. Wahai, sebut nama Anda, semakin percaya diri. Sekali lagi, ya, Anda katakan dengan kesungguhan. Sebut, wahai, panggil nama Anda. Engkau semakin percaya diri. Karena percaya dirimu ini membuat dirimu semakin bersyukur, sehingga semakin engkau mengingat Allah, sehingga semakin engkau merasakan karunia Allah, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, dan membuat dirimu, wahai, sebut nama Anda,
semakin sukses, semakin bermanfaat untuk diri, sebut lagi nama Anda, untuk keluarga, sebut nama Anda lagi, dan untuk umat. Baik, sekali lagi, ya, usap-usap bagian tubuh Anda yang memberikan sinyal tadi, ya. Wahai, duhai, diriku, sebut namanya masing-masing. Ya. Semakin percaya diri, karena dengan percaya diri ini, engkau semakin bersyukur, engkau semakin mencintai dirimu, sehingga engkau semakin mencintai Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu. Sebut diri sendiri ya, menciptakan. Sehingga terasa anugerah dari Allah, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wahai diriku, sebut namanya dirinya. Semakin sukses, semakin bermanfaat untuk diriku, sebut lagi nama. Untuk keluargaku, sebut lagi nama. Dan untuk umat. Katakan amin ya Rabbil Alamin. Bagus, lepaskan tangan Anda, tarik nafas panjang. Lepaskan lewat mulut. Bagus, dan sekarang rasakan nafas biasa yang Anda tarik dari hidung, keluar lewat hidung. Rasakan hangatnya nafas yang masuk di hidung Anda. Dan rasakan hangatnya nafas yang keluar di hidung Anda. Rasakan oksigen yang lapang Anda hirup sebagai karunia Allah. Dan keluar karbon dioksida sebagai karunia Allah. Baik, sekarang Anda menghitung sendiri dalam hati Anda 1 sampai 3 dan nanti pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan. Ya, hitung sekarang. Ya, yang sudah menghitung silakan buka mata. Alhamdulillah. Ya. Bisa ya, gampang ya? Iya. Baik, di mana tadi? Ya, tadi dari dada kiri saya, Bu. Dada kiri, oke. Ya. Batu jantung ya. Iya. Mas Erwansyah di mana tadi? Bisakah tadi merasakan sewaktu mengatakan percaya diri? Boleh dibukakan mute-nya Mas Erwansyah? Mas Erwansyah boleh di-unmute? Saya pilih Mas Erwansyah karena pas banget di depan saya soalnya. Iya, Mas Erwansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah. Tadi bisa merasakan melihat bahwa Mas Erwansyah percaya diri? Alhamdulillah, Dok. Ya, bisa mendengar? Bisa mendengar? Dok. Oke. Iya. Terus di bagian tubuh mana Mas Erwansyah terasa? Bagian tubuh kanan. Kanan. Sebelah mana tepatnya? Boleh ditunjuk? Sebelah sini, Dok. Oke. Apa yang terasa tadi? Debar-debar, dia ada gemetar kayak gitu, Dok. Oh gitu ya? Iya. Deg-degan gitu, semeriwing gitu? Iya, semeriwing kayak gitu, Dok. Bener, Dok. Ada rasa hangat setelah diusap-usap? Apa, Dok? Ada terasa hangat setelah Iya, diusap? terasa hangat kayak panas kayak gitu, Dok. Iya. Dan sekarang terasa Mas Erwansyah lebih percaya diri? Wah, alhamdulillah. Dari tadi sebelum ikut kajian, alhamdulillah udah ngikut ini. Alhamdulillah pada saat percaya dirinya makin bertambah, Dok. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Erwansyah ya. Ya. Ya, Dok. Nah, jadi nanti nih pada satu ketika ya, kita misalnya harus melakukan sebuah kegiatan, apa saja?
memasak kah, ya, atau menjahit kah, atau mau ketemu orang kah, atau mau bicara sama suami, sama anak gitu ya, kita balik, duduk tenang, tarik nafas biasa saja, terus rasakan bagian diri kita, adakah yang berbeda area tersebut? Bisa lebih hangat, bisa lebih deg-degan, atau pokoknya ada sesuatu. Berarti tubuh sedang memberikan pesan. Ya. Biasanya, misalnya ya Bu Isa ya, ada sesuatu yang mau Bu Isa kerjakan dan itu sesuatu yang cukup penting. Ya. Katakanlah siang hari ini nih, cerita aja juga ya, karena kalau Bu Isa selalu cerita real. Ya, Bu Isa harus ke Polda, ke kantor polisi untuk juga mengurus berkas-berkas kasus ya. Sewaktu telepon kemarin, penyidik telepon, ya Bu Isa harus langsung merasakan tubuh, harus merasakan sinyal tubuh ada apa. Walaupun tetap di kursi kerja ini. Oh, ya, bagian sini. Ya, berarti ada pesan dari bawah sadar bahwa segera kamu buat sebuah niatan untuk men-setting kegiatanmu karena ya kamu mau dipanggil polisi nanti siang kan gitu. Bu Isa nih memang kerja sama polisi, tapi tetap aja kalau dipanggil polisi kan pasti ada gitu ya. Nah, oh di sini kemarin. Nah, maka sebelum melanjutkan sebelum seminar ya, seminar kedua kemarin, Bu Isa langsung gini. Ya. Baca basmalah terus ngomong, "Wahai Aisyah Dahlan, ya, kamu tenang ya. Insya Allah lancar, dimudahkan Allah, ya. Semuanya baik untuk hal-hal yang baik." Habis itu udah enak. Jadi, bawah sadar kita ini selama ini memberikan ya sign, memberikan ya tanda di tubuh kita pada saat kita mau menghadapi sesuatu yang lebih serius atau lebih besar atau yang membuat emosi turun. Gitu. Kan biasanya kita pakai tarik nafas ya, selama ini kita latihannya ya, itu juga bisa. Ya, atau 3M, mengaku, meminta mengangkat, dan meminta ya, itu juga bisa. Atau allowing, itu juga bisa. Ya, hari ini kita tambahkan lagi tekniknya dengan memperhatikan sign tubuh, bagian mana yang ya sedang memberikan tanda, dan itu yang diusap langsung. Ya, nah, satu ketika juga beberapa minggu lalu Bu Isa harus ya dapat kabar adiknya Bu Isa satu keluarga sakit. Ya, sudah kita istirja, sudah istighfar. Kemudian ada bagian tubuh yang ngasih tanda. Berarti saya belum terlalu naik level emosinya. Bagian manakah itu? Ya, panggul. Wah, itu diusap-usap sambil bicara, "Wahai Aisyah Taimuriyah binti Dahlan Husain, tenang, insya Allah adikmu dan istrinya dan anak-anaknya dalam lindungan Allah." Jadi itu panggulnya Bu Isa usap-usap. Ulang-ulang, "Wahai Aisyah." Apa yang terjadi? Itu yang luar biasa. Ya, itu hilang rasa pegal di punggung. Dan tenang, ya, tenang. Jadi ini juga satu teknik, karena biasanya kita, ya, pada saat kita mendapat berita kah, atau ingin mengerjakan sesuatu yang agak serius di luar kebiasaan, misalnya gitu ya, itu kan tubuh kita ada yang nggak enak ya. Nah, tapi kita meremehkan dia. Padahal kalau kita duduk tenang dulu, ya, kemudian kita usap-usap bagian tubuh tersebut, maka kesadaran yang subconscious ini terbangkitkan kembali, ya. Dan ingat bahwa emosi itu di bawah sadar, ya kan,
watak kita di bawah sadar, habit kita di bawah sadar, trauma kita itu ada di subconscious mind, maka tubuh waktu kita usap-usap, dia akan memberi pesan ke otak emosi, ya, ke semuanya tubuh kita, ke hormon-hormon. Karena kalau kita usap-usap kayak gini, itu akan menstimulasi hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Seperti itu. Ya. Nah, sambil istighfar gimana Bu Isa? Itu bagus banget. Itu sudah masuk ke kesadaran yang suprasadar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru kita bicara sama tubuh. Ya. Nah, ini jadi tambahan satu lagi untuk kita melatih bawah sadar kita agar semua teknik-teknik, kepingan-kepingan teknik yang kita pelajari kemarin, ya, kita bisa aplikasikan. Dan itu dahsyat banget ya. Ya, dia bisa naik level emosinya ke level mutmainnah, kemudian badan yang pegel-pegel pun langsung ya hilang gitu ya, dan ajaib gitu. Biasanya pakai counterpan biasanya, tapi ini nggak pakai counterpan, sih kan itu yang enak ya. Iya, oke. Bisa lanjut dulu sedikit ya. Lanjut untuk masuk ke suprasadar. Artinya begini. Adakah sebetulnya ya di dalam Islam hal-hal seperti ini? Ya. Nah, sekarang bisa share screen lagi ya. Ya. Tubuh kita ini kan luar biasa ya. Kulit, daging, tulang, Masya Allah. Ya. Untung ada kulitnya ya. Dan untung kita harus pakai baju dan sebagainya menutup aurat ya. Karena kalau enggak nanti yang terdalam di tubuh seluler ya. Terdalam di tubuh seluler adalah tulang, belulang. Ya. Dan kalau kita bicara tulang, ya ini dia nih tulang kita nih, Allah. Kita lihat dulu ya 3 dimensinya ya. Ini tulang. Ya. Kalau kita belajar kedokteran, kita pasti belajar ini tulang, bahkan bukan tulang yang palsu biasanya. Nggak tahu ya kalau kedokteran sekarang ya, kalau zaman dulu Bu Isa tulangnya asli. Ya. Kadang-kadang untuk supaya anak kedokteran belajar tulangnya diajak tidur sama-sama di tempat tidur untuk tahu ini tulang belulang ini luar biasa. Ya. Baik. Nah, Dr. Hamid Ahmad Hamid menyebutkan dalam bukunya Rihlah al-Iman fi Jisim al-Insan atau wisata iman dalam tubuh manusia, menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan persendian tulang manusia adalah 360. Ini yang terbaru ya, abad 21 ya, Dr. Hamid Ahmad Hamid ini. Ya. Nah, bagian mana saja ya, jadi ini nggak usah dihafal lah ya, tulang belakang meliputi 147 persendian, ya 25 sendi, tulang-tulang belakang 72, tulang belakang dan rusuk 50, tulang-tulang belakang yang tonjolan kecil-kecil ini gitu ya, jadi tulang belakang 147 sendi, persendian ya. Kemudian tulang tubuh bagian atas mencakup 86 persendian, ada 2 sendi antara tulang-tulang bahu, 6 sendi di tulang-tulang siku, 8 sendi di tulang-tulang pergelangan, nah ini kita nggak kelihatan ya, dan 70 sendi di antara tulang-tulang tangan. Ya. Kemudian di bagian dada mencakup 24 persendian, 2 sendi antara tulang dada dan rongga dada, 18 sendi tulang-tulang dada dan kepala, nanti ini ada di kepala ya. Selangka, belikat 2 sendi antara tulang belikat dan dada. Ini maksudnya dihitunglah oleh para ahli ya. Kemudian tulang bagian bawah mencakup 92 persendian, ya ada paha, tulang lutut, pergelangan kaki, telapak kaki ya. Kemudian bagian yang dalam ada 11 persendian ya. Dan kalau dijumlahkan itu 360 sendi. Ya. Ini baru di abad 21 ya, karena sebelumnya di ensiklopedia tentang tulang itu sendi itu baru 206. Ya. Nah ini ditemukan 360 sendi. Ya. Yang luar biasa adalah ya, dari Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia keturunan Adam diciptakan atas 360 persendian.
Jadi jauh sebelum abad 21 dihitung jumlah sendi manusia, Rasulullah SAW sudah bilang bahwa kita ini terdiri dari 360 persendian. Artinya Rasulullah SAW ini bukan manusia sembarangan, memang betul-betul Allah yang mengajarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian barang siapa bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, dan beristighfar pada Allah, menyingkirkan batu atau duri atau tulang dari jalanan, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka sejumlah persendian itu telah berjalan menjauhi api neraka. Masya Allah. Ya. Jadi pada saat kita seperti ini persendian kita ini ya, ini akan dijauhi api neraka. Ya. Bisa jadi perumpamaan api neraka bukan hanya yang di akhirat, tetapi juga yang di dunia. Ya. Kemudian dari Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian dan ia wajib menunaikan sedekah atas tiap persendiannya. Ya. Lanjutannya, hadis ini, kalimat baik yang diucapkan oleh seseorang adalah sedekah. Bantuan seseorang kepada saudaranya adalah sedekah. Seteguk air yang dia berikan adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Ya. Sedekah ini luar biasa ya. Semuanya ini bisa menjadikan sedekah. Ya. Nah. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, atas setiap persendian masing-masing dari kalian ada sedekah setiap harinya. Ya. Setiap tasbih, subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar adalah sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan hal itu semua bisa diwakili dengan 2 rakaat yang dilakukan waktu duha. Masya Allah. Kita lihat dulu ya. Dan ini ada satu alat ya, namanya isokronik ya. Ini binaural dan isokronik tones ini Bu Isa waktu belajar hipnoterapi ya, pasang ini di kepala ya. Ada alat yang ada di kepala ya. Kemudian gelombang otak pada saat sadar normal ini ya, pada saat kita sadar normal ya. Ngomong-ngomong normal itu begini nih bentuknya, tajam-tajam itu gelombang otak kita gitu ya. Dan pada saat sudah mulai rileks, tarik nafas ya, ini seperti ini. Tapi yang luar biasa pada saat tadi ya, bertasbih subhanallah ya, bertahmid alhamdulillah ya, bertahlil la ilaha illallah dan bertakbir Allahu Akbar, itu gelombang otak sangat rileks, sangat fokus, dan sangat reseptif. Reseptif ini rata kayak gini. Nyaman sekali badan kita. Dan ini bukan sekedar bahwa ya kalau kita bertasbih nyaman, bukan. Ini ada alat ya, yang ditaruh di kepala kita dan kita lihat monitor seperti ini. Jadi nggak main-main. Ya. Jadi kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir itu nggak main-main. Itu ada yang bekerja dalam lafaz kita langsung ke otak, ya, membuat gelombangnya menjadi sangat rileks. Dia masuk ke gelombang alfa yang dalam, terus juga tubuh langsung rileks. Kenapa? Karena sistem saraf membawa pesan tersebut, ya, pesan ke seluruh tubuh. Nah, ini yang luar biasa. Untuk apa sih Bu Isa sebetulnya? Ya, kita bisa pada saat barangkali teman-teman pada saat nih, ya, apalagi mungkin usia badan kita sudah sering terpakai, atau tadi
kita mendapatkan berita kaget atau ingin menghadapi sebuah pekerjaan yang ya di luar kebiasaan. Tadi kita rangkaikan dengan subconscious mind tadi, kesadaran bawah sadar yang dibunyikan atau disainkan oleh tubuh gitu ya. Nah, kita pakai itu. Kita sambil bagian dada misalnya ya, kita tadi bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar. Usap-usap. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baru kita bicara. Kita bicara tentang apa yang mau kita lakukan. Wahai Aisyah Dahlan, ya, tenang. Nanti kamu siang ini insya Allah jalannya lancar ke Polda Metro Jaya, misalnya gitu ya. Bertemu teman-teman polisi, jadi polisi bilang aja teman gitu ya, teman-teman penyidik untuk menambahkan berkas, tenang. Terus bisa cari lagi, ada nggak bagian tubuh yang mau ngasih tahu lagi bahwa salah satunya ada yang nggak nyaman. Oh iya ya, perut, ya lagi, ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Biasanya Bu Isa sampaikan 3 kali baru bicara, wahai Aisyah Dahlan, tenang. Atau bilang sama perut, wahai perut, tenang. Ini luar biasa. Artinya ya, kenapa tadi mulainya dari tulang Bu Isa, dan yang diusap kan bukan sendi, bukan tulang yang Bu Isa usap. Ya karena kan tulang dan sendi-sendi itu juga sudah dilapisi dengan daging tadi, dengan otot. Ya, dan otot dilapisi kulit, makanya itu yang kita usap. Ya. Sehingga terhindar dari api neraka dunia. Ya, mungkin ada kejahatan kah, mungkin ada kesakitan kah, mungkin ada hal-hal yang memberikan. Ya. Dan yang luar biasanya lagi dikatakan, semua sedekah-sedekah sendi kita yang 360, kita bisa gantikan dengan sholat duha 2 rakaat, Masya Allah. Karena kita tahu ya, kita sudah pernah belajar bahwa pada saat gerakan dalam 1 rakaat sholat itu putarannya 360 derajat. 360 derajat. Ini yang menjadikan sholat itu benar-benar luar biasa, hebat banget. Sementara orang-orang lain ya, aliran-aliran lain mencari suprasadar dengan teknik-teknik, tetapi kita Allahu Akbar. Ya, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bahkan kita tegak sholat kita baik yang fardu maupun yang sunnah itu sudah masuk di dalam ya supra sadar kita, Masya Allah. Belum lagi kita bicara tentang apa? Tentang pembuluh meridian, bulatan-bulatan ini, ketahuilah sahabat-sahabatku, titik-titik bulatan ini jumlahnya juga 360. Sehingga pada saat kita habis sholat 1 rakaat, putaran ini yang tadinya terhambat jadi lancar. Sehingga ya ilmu kita selama ini cahaya atau gelombang, karena tubuh manusia ini kalau semakin dalam itu isinya adalah kuanta, isinya adalah vibrasi nur cahaya. Makin kencang. Ya, sinyalnya makin kencang. Maka pada saat tadi kita mengusap-ngusap badan kita yang terdiri dari kulit, dan di bawah kulit ada pembuluh meridian, dan di bawahnya ada daging atau otot, dan di bawahnya adalah tulang belulang dan para sendi-sendi itu, dan kita ya memberikan sedekah. Tadi kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Maka jangan salah, dan kemudian kita bicara tentang Aisyah tenang, nanti jalanan lancar, ya teman-teman polisi di sana semuanya baik, nyaman, mereka justru mau bantu kamu. Maka pesan itu terbroadcast lagi oleh gelombang nur kita ini, gelombang frekuensi ini sampailah pada peristiwa-peristiwa yang mau kita alami. Termasuk kemarin bokongnya Bu Isa doa ya, Bu Isa ya,
Tadi kan kita belajar dulu untuk mengusapnya, tapi kemudian kita masuk, rugi kalau hanya subconscious saja, masuklah di suprasadar, ya, dengan bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil, bertakbir, usap-usap di situ, dan bicara sama bokong, wahai bokong Aisyah, tenang, ya. Insya Allah adikmu sehat, adikmu selamat. Walaupun kita bicara sama diri sendiri, tetapi ingat di titik-titik tubuh kita ini adalah pembuluh meridian yang apabila kita usap dia berputar juga sangat bagus, maka pesannya pun jalan. Bahkan kita tambahkan menghadirkan adik dengan istrinya dan anak-anak di depan kita. Setelah itu kita ya lanjut dengan mengirimkan Al-Fatihah, pasang cording dari jantung ke jantung, jantung ke akal, bacakan sholawat, Masya Allah. Inilah yang disebut suprasadar. Manusia adalah ya salah satu makhluk Allah yang bisa ya berinteraksi dengan energi alam semesta ini. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mulai sering ada pegal-pegal, kakinya pegal, itu bisa jadi bukan penyakit. Itu bisa jadi bawah sadar mau ngomong. Apa ya gitu. Ya, ada kaitannya mungkin dengan hal-hal yang kita ingat saat itu, ada kaitannya dengan hal-hal yang kita mau ya lakukan saat itu. Ya, maka segeralah usap. Segeralah berikan sedekah dia. Sekarang bagian tubuh Anda adakah yang saat ini juga mulai ada rasa memberikan sinyal, memberikan sign? Ya, coba kembali lagi. Adakah rasa? Lututkah? Pahakah? Kakikah? Budi apa Budi? Lutut. Lutut. Tadi Lutut. rasa panas banget deh Isa. Enak ya? Enak. Masya Iya. Allah. Padahal nggak pakai minyak ya. Ya, baik ya. Nah, jadi gini, kita sekarang ya pakai teknik yang suprasadar. Oke? Ya, kalau tadi kan subconscious kita latih dulu nih. Ya, kita masuk langsung suprasadar. Besok-besoknya juga langsung yang pakai suprasadar ya, karena kalau kita sudah pakai teknik suprasadar itu langsung otomatis subconscious juga masuk tekniknya itu. Ya, kita semuanya ya. Sekarang rasakan lagi. Adakah bagian tubuh teman-teman, sahabat-sahabat Villa yang Anda rasakan dia memberi pesan, memberi sign? Oke? Kalau ada, segera ya pegang dan usap, kita sedekahkan dengan bertasbih, subhanallah, bertahmid ya, alhamdulillah, kemudian bertahlil, la ilaha illallah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Lagi ya, lanjut ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Usap ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekarang kita tambahkan lebih detail. Pada saat kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kalimat itu jalan ke sistem saraf menuju bagian tubuh yang diusap ya. Oke. Subhanallah, bayangkan dia jalan ke sistem saraf kita menuju langsung ke tubuh yang diusap ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekarang tenang ya, Anda rasakan, kemudian Anda pikirkan sesungguhnya, adakah hari ini yang Anda sedang pikirkan? Adakah masalah yang hari ini Anda sedang rasakan? Ya, sekarang kita pakai teknik merasai pikiran. Ya, kalau ada
Karena tubuh Anda tadi memberi sinyal dan Anda sudah memberikan sedekah dan sekarang Anda bicara dan terus usap bagian tubuh. Ya, wahai, sebut nama Anda. Bicara. Ya, sampaikan bahwa ya semua masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya. Semua kesulitan itu insya Allah Allah yang nanti memberikan jalan keluar. Sampaikan di bagian tubuh yang sakit tadi ya. Wahai, sebut lagi nama Anda. Ya. Dengan izin Allah, insya Allah. Ucap lagi ulang ya, semua kesulitan Allah memberikan jalan keluar. Semua masalah insya Allah ada solusinya. Dan bila Anda merasakan yang Anda pikirkan adalah soal rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, bahkan rezeki uang sekalipun, katakan di bagian tubuh Anda itu, wahai, sebut nama Anda, ya. Allah Maha Pemberi Rezeki, katakan Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Mengayakan. Ya. Dengan izin Allah, semua kebutuhanmu Allah lah yang mencukupi. Katakan pada tubuh Anda, wahai, sebut lagi nama Anda, semua kebutuhanmu Allah yang mencukupi. Semua kebutuhanmu Allah yang mencukupi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya, usap-usap, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Sekarang rasakan nafas yang masuk di hidung Anda. Fokus di hidung Anda, rasakan hangatnya nafas dan keluarnya nafas. Bagus sekali, rasakan bagian tubuh Anda yang tadi Anda berikan sedekah. Semakin hangat, semakin ringan, semakin nyaman. Dan tanpa terasa, semua keletihan, kepenatan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan telah terangkat oleh Allah dan kita masuk ke level yang menerima dengan ridha, menerima dengan bersyukur. Bagus sekali, dan sekarang masing-masing hitung 1 sampai 3 dalam hati, dan pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan. Silakan. Ya, baik, alhamdulillah.